Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberkahi kita hari ini bisa berkumpul di ruang Zoom dan semoga harapan kami semua Bapak Ibu dalam keadaan sehat afiat, murah rezeki, panjang umur, berkah hidupnya insya Allah. Yang kedua, semoga selawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada junjungan alam Nabi Yuna Muhammad SAW. Yang ketiga, izinkan saya hari ini Citra dengan Bang Naif dan juga ada konsultan kita dengan Pak Kun yang hari ini nanti akan di sesi pertama ini kita akan sama-sama mengisi membantu tim yang sudah menyusun draft Anjab ABK, analisis jabatan ya dan kemudian kebutuhan kerja dan beban kerja pastinya. Kita akan sama-sama mengisi survei untuk menghitung serealnya atau sebenar-benarnya sebenarnya berapa sih kebutuhan penyuluh agama Islam di seluruh Indonesia ini. Nah, mungkin Bang Naif boleh langsung di-share saja link yang dimaksud. Di chat ya Bapak Ibu bisa langsung dilihat di grup chat. Oke, tunggu. Sebentar. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Bentar, share. Oke, itu linknya. Oke. Semuanya coba angkat tangan jempolnya kalau memang sudah melihat. Apakah suara kami jelas semua? Tolong angkat jempolnya. Oke, good. Yang misalnya tidak ada videonya boleh dengan reaction ya. Di situ ada reaction dengan apa jempol. Oke, good. Terima kasih. Silakan diakses untuk link yang dimaksud. Silakan dibuka, diklik link yang ada di chat Zoom. Dan pastikan untuk ini ya, untuk join atau bukanya di laptop, biar memudahkan. Bapak Ibu, sharing screen saya sudah terlihat? Kalau Bapak Ibu tadi sudah buka, berarti akan melihat di survei tadi langsung bertemu dengan bagian pembukanya ada 3 hal ini. Ada 3 box seperti ini. Silakan yang sudah bertemu dengan apa namanya? Sudah nge-link ke link yang dimaksud ini untuk mengisi daftar hadirnya dulu. Daftar hadir asistensinya dulu. Nama lengkap. Kemudian nomor telepon dan tanda tangannya bisa langsung di sini ya Bapak Ibu ya. Misalnya, nah ini bisa langsung menggunakan kalau sudah isi absen tadi pas masuk itu nggak perlu isi lagi. Tadi Ibu sudah masuk ke sini ya? Enggak, tadi pas awal itu kan kita masuk di bagi-bagi dulu. Oh enggak, ini absen yang di sini Bu. Diisi lagi Oh, berarti ya. Oke, siap. Silakan Bapak Ibu semuanya. Ada yang kalau ada yang terkendala silakan raise hand ya. Maaf Ibu. Ya, silakan. Saya nggak bisa buka, Bu. Tidak bisa buka? Untuk absennya sudah ini. Absennya absen ini ya Bapak Ibu ya. Absen yang di link tree-nya ini ya. Maaf Bu Citra, saya juga belum terbuka. Belum buka? Iya. Apakah terkendala sinyal Ibu atau bagaimana kira-kira? Dia tampilannya lain, Mbak. Oh gitu. Iya. Coba di refresh dulu mungkin ya, Ibu. Yang tampil ini di spec can be displayed. Bentar. Kalau bisa jangan terlalu banyak halaman yang dibuka Bapak Ibu ya. Kadang itu bikin berat.
Untuk tanda tangannya gimana? Pakai mouse, Pak. Oke, Mas ya. Mungkin mengisi absennya mohon maaf, Bu Cutra. Ya, silakan. Ya, mungkin mengisi absennya di link yang dikirim oleh Pak Naif ya. Ya. Ya gitu. Tampilannya ini, Pak. Bapak Ya, kalau ya, buka itu semua itu. Ya. Siap. Ya. Ya. Nah, makasih. Ya, sama-sama. Silakan diisi nama lengkap, email, nomor telepon, nama jabatan. Jadi tadi yang pertama ini ya Bapak Ibu ya. Yang pertama muncul ketika mengklik link yang tadi, itu ada 3 box, daftar hadir asistensi. Itu yang pertama yang harus diisi oleh Bapak Ibu. Silakan langsung diklik saja. Twice, 2 kali. Baru kemudian mengisi forms-nya. Terlihat tidak ya? Terlihat. Oke. Yang daftar hadirnya sudah tadi. Yang ini yang kedua belum ya? Yang tadi, kalaupun ada, tadi di main Zoom ya Bu, ada absen ya. Kalau Ya. ini absensi yang untuk mengisi bahwasanya Bapak Ibu memang mengisi survei yang nanti akan dibagikan di di linknya ini. Jadi kalau sudah masuk ke Zoom ini, kemudian sudah mengisi daftar hadir ini, berarti Bapak Ibu partisipasi dalam kegiatan ini. Jadi daftar hadir yang ini harus diisi ya. Oke. Survei perhitungan. Saya kasih waktu 3 menit ke depan ya, silakan. Yang sudah mengisi boleh dikasih respon di chat boleh, atau di reaction boleh, atau dengan angkat jempolnya juga boleh. Kalau sudah melakukan, silakan. Bu Cutra, ini yang diisi absen dulu atau semuanya ya? Absen dulu Ibu. Absen dulu. Ya. Jawa Tengah sudah, Pak Munawir nih. Siap. Oke. Yang sudah, standby dulu Pak ya. Siap. Jadi yang diisi adalah nama lengkap Bapak Ibu, nama depan, nama belakang. Kemudian email yang aktif, nomor telepon. Nama jabatan itu berarti Bapak Ibu guru agama ahli pertama, atau ahli muda, atau ahli media, atau calon ahli utama, oh enggak ya. Seperti itu ya. Kemudian tanda tangannya langsung, provinsinya jangan lupa, dan tanda tangan. Tanda tangan bisa langsung menggunakan mouse-nya Bapak Ibu, tinggal digerakkan ya. Jadi nama jabatan, sekali lagi saya ulangi, nama jabatan itu adalah jenjang jabatan Bapak Ibu sekarang. Ada di jenjang ahli apa? Kalau 3A, 3D berarti di ahli pertama, 3C, 3D di ahli muda, 4A sampai 4C di ahli media. Oke, clear ya? Maaf Ibu, kami nggak bisa buka linknya. Mohon maaf Bu, nggak bisa dibuka linknya Bu, untuk di Jemrana Bu. Coba begini Mbak, kalau umpama nggak bisa diklik langsung, coba di copy, lempar ke Google. Jadi tadi di copy ya Bang? Ya. Di copy, kemudian taruh di searching. Ya, siap. Ibu Cutra, untuk tanda tangan punya saya kok jelek. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Soalnya. Nggak apa-apa Pak, jelek. Udah nggak musim mus soalnya Bu, jadi agak susah ini. Nggak apa-apa. Bu Cutra, ini juga belum. Bu Cutra, ya, ini siap. juga belum bisa kebuka, lagi nunggu nih. Oh ya, mungkin sinyalnya Nggak apa-apa kalau tanda tangannya, yang penting orangnya nggak. Sinyalnya ini kurang. Oh ya, cari-cari beli sinyal dulu deh ya. Atau bagaimana ya baiknya? Ibu Cutra, ini bisa langsung disubmit atau gimana? Ya, langsung saja Bapak. Kalau sudah mengisi, langsung disubmit. Jangan lupa. Oke. Berarti sudah join ya, partisipan. Yang belum dapat linknya, saya share ulang di chat Zoom. Silakan diklik. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Cutra nggak bisa dibuka. Linknya. Nggak bisa dibuka nih. Nggak bisa dibuka sebentar. Keluar dulu Bu dari Google-nya Bu, di refresh dulu. Oh iya. Kemudian copy linknya tadi, masukkan ke ini apa namanya?
ke Google, di search engine-nya langsung diklik. Masuk dari HP bisa, Ibu Citra? Bisa. Apanya? Kalau yang terkendala di laptop untuk login, coba deh di laptop, di handphone ya. Jadi Zoom-nya lewat laptop, kemudian ngisi link-nya lewat handphone. Coba bisa. Kemarin saya coba bisa. Alhamdulillah saya dari Aceh sudah. Oke, alhamdulillah Bu Yasdiana. Oke, cukup ya. Kita kalau sudah selesai di daftar hadir asistensi, saya minta semua teman-teman coba di angkat jarinya, angkat jempolnya, semuanya. Belum Bu Citra, belum. Ya Allah. Oh, belum? Sudah. Belum. Alhamdulillah kalau udah. Siapa yang belum? Bu Nurakaya dari Jemberan. Belum Bu, ini Bu, di sini mendung sekali loh. Belum. Mendung sekali sini mungkin sinyal. Sabar ya. Belum. Mendung ada di hatimu. Bu Maryam belum. Belum. Halo Bunda Maryam. Bunda Maryam juga belum ya? Belum, ini lagi dipindahin ke HP. Ayo coba di handphone ya. Insya Allah kalau handphonenya sinyalnya ada, kuotanya cukup, insya Allah bisa. Ya sabar dulu, sabar. Assalamualaikum Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Ini mohon maaf Bu, saya tadi ada kendala dalam jaringan, jadi baru bisa mengikuti ini Bu. Apa ya Bu ya langkahnya lagi ini Bu? Ya ada kendala jaringan. Langsung masukkan link Pak. Review. Tadi di Bapak coba pakai dulu ya. Ada di situ link yang diberikan. linktree.ii/kemenakpenyuluh-agama. Itu survei yang akan kita isi. Nanti kalau sudah diklik linknya, akan muncul tampilannya seperti ini. Isi dulu daftar hadir asistensinya. Daftar hadir asistensi sudah. Sebentar ya. Ini dari handphone bisa ya Bu ya? Bisa. Bu Nurakaya, coba monitor sudah bisa Bu? Belum Bu. Aduh ya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Sinyalnya di sini sulit sekali loh. Padahal sudah wifi. Gimana itu Pak Ibu? Zul, kemudian kalau sudah nanti masuk daftar nama lengkap, email, nomor telepon, nama jabatan, itu tadi seperti yang saya jabarkan ya, ahli pertama, muda atau madya. Kemudian nama provinsi dan tanda tangannya Bapak Ibu bisa langsung menggunakan mouse yang Bapak Ibu punya. Oke, kita tidak berlama-lama ya, karena yang akan kita isi masih banyak. Baik, kita langsung kemudian yang ke bagian surveinya. Survei penghitungan beban kerja diklik. Yang masih menyalakan mic, matikan dulu ya. Jangan mute Pak. Yang lainnya. Ayo. Bapak Ibu, kalau sudah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Langsung klik next ya. Semuanya sudah ketemu? Coba angkat belum. jempolnya. Belum Ibu. Langsung ke survei perhitungan beban kerja ya? Betul. Ya. Nah, oke, saya klik. Langsung di next ya? Betul, di next langsung Bapak Ibu. Oh, langsung di next. Oke. Kalau nanti sudah ketemu, berarti isi nama lengkap, email, dan nomor handphonenya. Sebelum saya lanjut lebih jauh lagi, Bapak Ibu mohon diperhatikan betul-betul. Yang harus dipahami adalah Bapak Ibu yang ikut join Zoom kali ini nanti akan menjadi perpanjangan lidah dari Penais untuk menjelaskan kepada teman-teman yang ada di wilayah kerjanya masing-masing. Oke, siap. Jadi memang di Bapak Ibu yang ikut Zoom ini harus benar-benar memahami. Biar nanti memahamkan ke teman-teman yang lain juga. Belum datang. Bang Naim, tolong di-mute. Iya.
Kenapa Saya semuanya nggak bisa aktif? mute karena bukan sebagai. Oke. Silakan Ibu Citra dilanjutkan. Baik. Jadi sekali lagi saya memberitahukan kepada kita semua agar memahami step by step-nya ini secara dengan baik agar nanti bisa memahamkan teman-teman yang ada di daerahnya masing-masing. Oke, sheet yang pertama yang harus diisi adalah identitas, ada nama lengkap, email dan nomor handphone. Saya kira sudah cukup. Kita kemudian lanjut ke next. Ini misalnya saya Cutra Sari. Nanti Mbak belum. Cutra Zuan, kemudian nomor Nah, handphone saya. kok nama lain yang keluarnya? Kenapa? Nama lain keluarnya. Nama lain. Yang di survei beban kerjanya nama Mbak Cutra yang keluar. Oh, ini di sharing screen Ibu. Ibu langsung isi di tempat Ibunya, bukan di tempat saya. Ini saya sharing screen. Contoh itu, Bu, contoh. Ini contoh ya. Ibu, jadi buka Google yang tadi Ibu buka ya, Bu. Aku tunggu depan Beri. Ya. Ini contohnya seperti punya saya. Ya. Kemudian next kan lagi. Oh, next lagi. Next lagi. Oke, kemudian Bapak Ibu mengisi provinsinya masing-masing. Oke, kalau seandainya dari Aceh sampai Kalimantan Utara, Bapak Ibu belum nemu provinsinya, klik provinsi selanjutnya ya. Provinsi selanjutnya. Ya, atau bisa di... Saya kayak punya saya ini Jawa Barat. Kalau sudah selanjutnya itu next lagi ya. Next lagi ya. Yang selanjutnya itu kalau yang ada selanjutnya next lagi baru dia keluar. Oke. Nah, seperti ini ya, betul. Kayak saya NTB ada next lagi. Baik. Saya Jawa Barat nih saya isi. Oke. Kalau sudah kemudian teman-teman next-kan lagi. Ini ya disuruhnya next Jawa Barat. Provinsi bukan. Aduh, jaringannya ya Allah. Oke. Kemudian kalau tadi sudah pilih provinsi, Bapak Ibu klik kotanya. Seperti saya, ini ada kota, tinggal pilih ya. Kalau yang nggak bisa respon dengan suara langsung, Bang Naif, tolong di-mute, Bang Naif. Assalamualaikum. Saya nggak bisa mute Cut karena bukan jadi hostnya Cut. Salam ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dengan Ibu Nurhima. Ya, mangga silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Apa yang mau disampaikan? Oke, kita lanjut. Kalau sudah kemudian memilih kota di mana Bapak Ibu berada, kita langsung ke next. Kalau yang mau bertanya mohon di raise hand aja ya. Kemudian di halaman 38 Bapak Ibu memilih jenjang jabatannya. Ahli media, utama, muda atau pertamanya. Silakan. Seperti saya misalnya ahli muda. Di next kan. Baru Bapak Ibu mulai mengisi beban kerja yang tadi sesuai dengan sheet-nya masing-masing ya. Namun yang ingin saya pahamkan kepada Bapak Ibu adalah cara mengisi kolom jawabannya
beban kerja itu dalam volume itu adalah volume dalam 1 tahun. Jadi jumlah atau volume yang Bapak Ibu kerjakan untuk 1 butir kegiatan dalam 1 tahun. Kalau misalnya Bapak Ibu kesulitan untuk menghitungnya langsung dalam 1 tahun, diperkecil lagi cara menghitungnya ke dalam bulan. Kalau misalnya susah lagi dalam minggu misalnya, baru dikalikan kemudian minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun. Itu untuk mencari beban kerja dalam hal volumenya. Kemudian waktu penyelesaian untuk setiap 1 butir kegiatan Bapak Ibu. Jadi bukan untuk 1 tahun ya bekerjanya, tapi 1 butir kegiatan. Misalnya, saya contohkan menyusun materi BIMLUH dalam bentuk naskah. Misalnya menyusun materi naskah ini berapa jam yang Bapak Ibu butuhkan? Misalnya 5 jam, tulis di situ 5 jam. Satuannya adalah dalam jam, ya. Nanti nggak usah dikalikan dalam 1 tahun, itu tugasnya konsultan dan juga tim nanti akan menghitung berapa beban waktu satuan jam yang dibutuhkan untuk mengerjakan satu butir kegiatan itu dalam 1 tahun. Namun yang harus kita pahami bahwasanya jam kerja kita itu harus rasional. Dalam 1 tahun PNS itu secara umum mengerjakan pekerjaan itu dalam 1.250 jam. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu mengerjakan 1 pekerjaan, itu rasionalkan, dihitungnya waktu produktif. Jangan dihitung waktu tidurnya, waktu makan siangnya, waktu lagi ngobrolnya, tapi waktu produktif yang dikerjakan untuk mengerjakan 1 butir kegiatan tersebut. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Mungkin bisa raise hand ya. Atau tulis di chat kalau mana-mana yang mau ditanyakan. Silakan. Bu Cutra, boleh mohon diulang? Oke, baik. Jadi cara mengisi kolom jawaban nanti di butir kegiatan ini saya contohkan, misalnya nanti ini ya, seperti ini. Ini untuk beban kerja untuk ahli muda dari menyusun rencana kerja pendataan atau inventarisasi data di wilayah sasaran. Ini yang pertama, volume atau jumlah output yang dihasilkan berarti output atau volume dalam 1 tahun. Misalnya menyusun rencana kerja pendataan, Bapak Ibu biasanya mendata dalam 1 tahun berapa kali? Misalnya 3 kali, saya tulisnya 3 kali. Kemudian berapa jam untuk menyusun rencana kerja? Baru rencana ya Ibu, jadi harus dipahami butir-butirnya. Menyusun rencana kerjanya misalnya berapa lama? Dalam jam. Oh, kalau menyusun rencana baru 2 jam. Misal, ini mah misal ya. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Jadi seperti itu. Jadi dipahami dulu butir kegiatannya dibaca. Jangan lupa ini adalah Permenpan 9 2021. Tapi sebenarnya butir kegiatannya nggak jauh-jauh dari Kepmenkoas Bangpan 9 yang dulu. Ya, jadi sebenarnya sama saja, cuman ini bahasanya mungkin lebih kepada kompetensi. Jadi agak ada kata-kata mengolah, kemudian kata-kata menyusun, mengidentifikasi, ada kata-kata melakukan expose. Ini adalah di Permenpan ini yang baru ini. Tapi sebenarnya butir kegiatannya mirip dengan apa-apa yang Bapak Ibu lakukan di Kepmenkoas Bangpan. Jadi itu caranya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bicara volume itu berarti bicaranya volume dalam 1 tahun. Misalnya melakukan rekapitulasi data umum potensi wilayah sasaran dalam bentuk tabulasi. Karena tadi kita mendata itu 3 kali dalam setahun, maka saya merekap datanya juga 3 kali. Misal ini ya, ini emang misal 3. Karena tadi juga mendatanya dalam 2 jam, bisa saja ketika menyusun rencana kerja butuhnya 2 jam, tapi kalau merekap data karena datanya banyak ya, apalagi penyuluh itu rekapan datanya tuh bisa data keagamaan ya, kemudian data apalagi Bapak Ibu, data lembaga pendidikan, data demografi, data geografi, dan sebagainya. Ada data potensi konflik misalnya. Atau ada data tokoh agama, tokoh masyarakat. Misalnya saya data itu tidak hanya 3, tapi saya butuh datanya tuh 8 rekap misalnya. Karena data yang 8 ini adalah data-data yang sangat banyak itu. Tapi Bapak Ibu kemudian merekap data, apalagi mengentry itu kan butuh waktu yang lama. Tidak 2 jam saya butuh waktunya, tapi lebih dari 2 jam. Misalnya saya butuh waktu 8 jam. Silakan. Jadi itu dianalisis dulu, butir kegiatan ini seperti apa, kemudian dihitung-hitung berapa kali melakukannya dalam 1 tahun,
Dan jam ini adalah jam untuk satu butir kegiatan. Ya, untuk menyelesaikan satu butir kegiatan. Baik, mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tanya Ibu. Mangga, silakan. Kami kebetulan penyuluh halimat ya. Betul. Beban kerja poin 1, umpama mengidentifikasi informasi dari sumber yang terpercaya tentang situasi faktual, isu, permasalahan, dan potensi wilayah sasaran. Katakanlah nanti target kami adalah 1 tahun atau 1 bulan 2 kali, berarti 1 tahun 24 kali. Gimana Ibu? Tolong diulangi tadi 1 bulan? 1 bulan 2 kali. 1 berarti bulan kan 2 kali? Ya. Tadi ahli media ya Bapak ya? Ahli media, betul. Yeah. Sebentar. Ahli media untuk... Apanya itu yang 2 kali itu Pak? 2 kali mengidentifikasi informasi, berarti kan 1 tahun 24 kali. Oke. Oh, maksudnya 1 bulan 2 kali kali 12. Gitu Pak ya? Betul, betul, ya. 1 bulan 2 kali ya? Ya, betul. Bapak yang harus dipahami adalah butir kegiatan yang mengidentifikasi informasi dari sumber yang terpercaya tentang situasi faktual, isu, permasalahan, dan potensi wilayah sasaran. Ini bukan yang harus dipikirkannya adalah outputnya. Jadi bukan berapa kalinya, bukan dalam setiap pelaksanaan ya, tapi outputnya. Kalau sudah berbentuk output itu misalnya gini, saya butuh data untuk isu-isu apa saja. Saya melakukan wawancara dengan Toga, Thomas yang dibutuhkan. Nah, berapa kalinya itu diakumulasi dalam bentuk waktu, Pak? Atau apa namanya? Gimana ya menjelaskannya? Jadi yang harus dihitung itu adalah outputnya. Jadi gini, bukan berapa kalinya. Memang untuk menggali satu informasi, Bapak bisa melakukan berkali-kali yang tadi Bapak sampaikan ya. Misalnya dalam 1 bulan bisa 2 kali. Tapi kan belum bisa saja belum menjadi output ya, gitu. Jadi yang dibutuhkan tadi adalah kalau sudah nanti, jadi Permenpan 9 2021 ini yang harus dipikirkan adalah satu rangkaian kegiatan itu outputnya apa. Nah, untuk menghasilkan satu output ini berapa waktu yang dibutuhkan itu, berapa volume yang dilakukan gitu. Misalnya menyusun, mengidentifikasi informasi dari sumber terpercaya tadi. Saya akan melakukan wawancaranya dengan Toga siapa, dengan Thomas siapa, tokoh masyarakatnya siapa. Nanti dapatlah kemudian suatu kesimpulan utuh. Apa saja situasi faktualnya, apa saja isunya, apa saja permasalahannya, apa saja potensi wilayahnya. Jadi nggak dihitung berapa kali Bapak melakukan, tapi sudah menjadi output yang utuh, itulah yang dihitung. Kira-kira begitu. Jadi tidak akan sesering itu ya Bapak, tidak akan sesering 2 kali dalam sebulan saya kira gitu. Oh gitu, artinya bisa jadi outputnya atau targetnya tidak per bulan 2 kali, tapi tergantung faktual di lapangan ya. Betul, tergantung yang Bapak hasilkan jadinya gitu. Jadi akumulasi kegiatan Bapak tadi Bapak jadikan kumulatif satu yang menjadi outputnya apa gitu. Jadi untuk menghasilkan satu output tadi berapa waktu yang dibutuhkan? Tapi karena ini bicara jumlah, tentu kan ada target ya. Katakanlah karena ini targetnya 1 tahun, itu kan. Berarti masing-masing orang berbeda tentu kan? Bisa berbeda-beda, betul. Oke. Jadi harus dipahami dulu ya Bapak ya, ngapain aja. Ibu Citra. Ya. Berarti menyusun rencana kerja itu kan tergantung dari kebutuhan yang kita hadapi, Bu. Di daerah masing-masing kan tidak sama, nggih? Betul. Makanya Bapak Ibu ini adalah representasi dari wilayah sedang, ringan, dan berat. Jadi kalau di wilayah berat, misalnya teman-teman mohon maaf yang di wilayah timur, untuk mendata itu tidak bisa sesering teman-teman yang di wilayah sedang atau ringan. Mungkin terkendalanya karena geografis yang susah ditempuh, misalnya harus nyeberangi sungai, harus kemudian apalagi teman-teman yang wilayah terluar atau terjauh itu ya, mendata itu tidak bisa sering-sering. Apalagi yang satu kabupaten hanya 1 penyuluhnya. Nah ini adalah kegiatan. Bu Citra, ya mohon maaf kami dari Pohuwato ini kan kemarin ini hanya bertiga penyuluhnya. Nah, jadi bertiga seperti saya itu pegang 5 kecamatan. Ya Allah. Pegang 5. Nah itu, iya itu bagaimana itu? Apa saya harus masukkan semua itu? Jadi 1 kecamatan saja saya potensi dari wilayah saya seperti sedekah subuh ya, itu
sudah berapa desa yang masuk gitu. Terus belum kecamatan satunya lagi. Itu jadi apa, saya harus masukkan semua. Saya pegang 5 kecamatan ini. Begitu. Oh ya. Silakan Ibu, jadi realnya saja Bapak Ibu melakukannya seperti apa. Misalnya tadi kayak Bu Lulus hari ini ya, misalnya menyusun rencana kerja karena 5 kecamatan, otomatis kan mendatanya kan beda-beda ya Bu ya. Kecamatan A misalnya berbeda jadwal pendataannya. Silakan Bu, karena memang Ibu berarti memegang lebih dari 1 kecamatan wilayah kerjanya. Sesuai dengan keadaan teman-teman masing-masing sekarang seperti apanya, tapi harus dirasionalisasi ya sekali lagi. Mungkin itu. Oke, Ibu kembali lagi yang Madia, Bu. Madia, gimana Bapak? Ya, terkait dengan mengisi volume jumlah output yang dihasilkan, berarti ini sangat subjektif sekali ya? Iya, sesuai dengan apa yang Bapak lakukan selama ini. Oke. Tapi yang harus dipahami sekali lagi, satu lagi adalah output ya Bapak yang harus dipikirkan. Jadi bukannya lembaran-lembaran yang tadi itu, tapi menjadi output yang utuh. Jadi ketika mengidentifikasi informasi sumber yang terpercaya, untuk menghasilkan output yang utuh, itu butuh berapa kali kegiatannya, yang dihitung jamnya adalah kumulasi dari beberapa kalinya tadi. Jadi kumpulan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu kegiatan yang utuh tadi. Oke, untuk volume saya sudah paham. Untuk waktu dalam jam itu diisi per kegiatan atau akumulasi dari kegiatan seluruh jumlah output yang dihasilkan, Ibu? Kumulasi, Bapak. Akumulasi waktu. Oh iya. Oke. Jadi saya ulangi sekali lagi, misalnya kegiatan mendata atau mengidentifikasi informasi sampai mengidentifikasi informasi dari sumber yang terpercaya tentang situasi faktual itu adalah kegiatannya mendata atau mengidentifikasi informasi dari sumber yang terpercaya ya. Nah, itu akan memotret secara utuh wilayah sasarannya seperti apa. Jadi yang diharapkan outputnya adalah dokumen data kondisi faktual wilayah sasaran. Jadi itu outputnya, kondisi faktual wilayah sasaran. Jadi itu sudah utuh. Oh ya. Nah, waktu yang dibutuhkan juga sama. Jadi akumulasi dari waktu-waktu yang Bapak tadi, misalnya ketemu si toga A 1 jam, ketemu toga B 1 jam, ketemu toga C 1 jam. Nah, biasanya kalau ini diakumulasi saja. Nah, kalau untuk kalau misalnya seperti ini, kalau saya sih memandangnya biasanya kegiatannya bisa semesteran ya Bapak. 1 semester Bapak 1 kali, misalnya memotret kondisi faktual wilayah sasaran. Jadi tidak sesering yang seperti tadi. Oke, karena akumulasi begitu ya. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Ibu Citra. Ya, silakan. Bu Citra. Bu Citra. Mas Nyati. Berarti untuk masalah jam ini kan tergantung dari kita, seandainya kita dalam memberikan input itu 1 jam per lembar lah istilahnya. Berarti berapa kali kita melaksanakan tugas, berarti kan tinggal mengalihkan. Betul. Nggih, tinggal mengalihkan aja kan? Betul. Nggih. Kasih. Ibu, jadi ini memang sangat subjektif sekali lagi seperti yang tadi Pak siapa tadi ya yang dari Pak Munawir. Pak Munawir ya. Ya. Menyampaikan. Munawir Jawa Tengah tapi itu. Siap. Iya, betul. Soalnya ada Munawir Jawa Barat ini. Oh iya. Siap. Kok sama ya? Saya tahunya Munawir itu Kamus Al Munawir ya. Wah, betul itu. Ya, kapan-kapan kita ketemu, Tat. Oke, setuju Mas Tat. Ya. Bu Citra. Ya. Mas Nyati, mengenai masalah program kerja tahunan penyuluh ahli muda, itu di sini kadang ada pemahaman yang berbeda, mohon dibantu pemahamannya. Apakah tahunan itu maksudnya satu-satu dibuat programnya untuk satu penyuluh atau program tahunannya itu per kelompok binaan? Karena kalau yang saya lakukan kelompok binaan 5 itu masing-masing kelompok binaan ada program tahunannya, karena tentu berbeda-beda cara kita menghadapi setiap kelompok binaan. Mohon penjelasan. Bu. Baik, sebelum saya melanjutkan penjelasan atas pertanyaan Ibu tadi, Ibu siapa Ibu? Mohon maaf. Mas Nyati, Ibu. Ibu Mas Nyati. Teman-teman yang lain yang tidak memiliki kendala yang terlalu urgent untuk ditanyakan, waktu kita tidak banyak ya Bapak Ibu ya, langsung running saja untuk mengisi beban kerja, baik dalam volume maupun jamnya.
kecuali ada hal-hal krusial yang Bapak Ibu mau tanyakan. Ya, setuju, Bu Citra. Jadi Siap, teman-teman siap. langsung Oke. saja mengisi beban kerjanya. Sekarang lumayan banyak. Ahli pertama itu ada 32, ahli muda itu ada 30, ada 31, media ada 30, ahli utama ada 29 butir kegiatan yang harus diisi. Jadi langsung running saja. Kalau ahli media ada berapa itu, Ibu? Ada 30, Bapak. Oh, 30 butir ya. Butir kegiatan, betul. Ini langsung diisi atau gimana? Langsung aja Bapak. Nanti kalau misalnya ada hal yang mau dijelaskan baru nanti tanyakan ya. Boleh raise hand atau boleh di kolom chat nanti dibaca. Ini subjektif ya, Bu Citra ya? Bu Citra, Bu Citra, Iya, berarti ini harus kita kerjakan hari ini sekarang Bu Citra. Betul Ibu. Jadi Ibu-ibu siap. pahami dulu kegiatannya, langsung diisi. Nanti memandu teman-teman kira-kira sudah bisa gitu ya. Oke, sip. Terima kasih. Ibu, ini sampel kan Ibu atau langsung asli ini? Ini asli Bapak, tidak sampling. Oh, Ini asli pusing beban dia. kerja saya gitu ya? Atau untuk teman-teman juga? Jadi ini bukan kan sampel. coba ya Bapak Ibu ya, langsung jawabannya Bapak Ibu nanti berpengaruh pada penghitungan tim untuk menghitung beban kerja, untuk menghitung berapa sih jumlah penyuluh yang seharusnya semestinya di Indonesia ini. Jadi apa-apa yang kita kerjakan hari ini semoga menjadi sedekah jariah. Ini loh, saya mau nanya itu loh. Mana yang tadi tuh? Mau nanya yang tadi tuh apa, Mas? Baik, pertanyaan Bu Mas Niati tadi saya jawab ya. Pemetaan kebutuhan ruang pemetaan. Yang lain tolong dimatikan mic-nya ya, biar tidak saling mengganggu. Yang Bu Nurukaya matikan mic-nya. Pak Munawir matikan mic-nya. Oke. Siap. Munawir yang mana ini? Yang siap. Silakan dimatikan mic-nya Pak ya, biar nggak mengganggu. Baik, saya jawab ya Bapak Ibu. Tadi pertanyaan dari Bu Mas Niati. Semoga nggak salah tadi karena terdistract dengan banyak hal gitu. Tadi ahli muda ya Bapak Ibu ya, Bu Mas Niati ya. Coba tektok lagi sekali lagi. Bu Mas Niati. Ahli muda. Tadi ahli mudanya apa yang tadi? Untuk ini tadi ya rencana kerja tahunan ya Bapak Ibu ya, kalau nggak salah ya saya. Ya baik. Jadi kalau rencana kerja tahunan itu tetap dihitungnya satu Bu, karena bukan berdasarkan poksarnya dong. Karena kalau rencana kerja tahunan itu adalah rencana kerja kita utuh. Dan misalnya mau punya poksar 10 atau punya poksar 8 itu nggak masalah. Tapi yang jelas rencana kerja tahunan itu adalah apa saja yang mau kita lakukan dalam setahun itu. Jadi program kerja dalam 1 tahun gitu ya. Jadi itu tuh kan bisa diprioritaskan untuk jangka waktu satu. Ada keterangan lain-lain yang jelas itu adalah rencana kerja kita dalam 1 tahun itu mau ngapain aja gitu kira-kira. Itu Ibu ya? Iya Bu. Jadi bukan berdasarkan kalau rencana kerja tahunan bukan berdasarkan berapa jumlah poksar atau pokbin, tapi secara utuh berapa apa saja yang kita mau lakuin dalam 1 tahun. Berapa tahun tadi? Berarti programnya 1 loh Bu. Bu, ya. Halo. 1 tahun berapa jam tadi Bu yang harus kita target berapa? 1.250 jam Bu lulus hari ini. 1.250. Ya. Halo Mbak Citra. Iya Pak Jafar silakan. Baik. Monggo nanti juga mempertimbangkan beban kerja penyuluh yang di KUA karena 10 tusi KUA yang 9 itu adalah ditugaskan ke penyuluh. Hanya 1 yang di penghulu. Ini beban kerja semakin menjadi sangat-sangat menantang beratnya. Itu karena itu mohon diperhatikan terutama mungkin bisa disolusikan jumlah pokbinnya tidak usah terlalu banyak tetapi terprogram dan tersusun terencana bisa dievaluasi. Itu yang pertama. Itu ya tadi kan nggak tahu itu yang poin atas itu. Poin atas itu kan 3. 3 itu maksudnya apa? Maksudnya jumlah kelompok binaan atau jumlah wilayah sasaran binaan. Saya ingin mendapatkan penjelasan 3 ini
wilayahnya atau jumlah pokbinnya. Kemudian ini Pak, yang saya ini ya? Ya. Oke. Bapak mohon maaf Pak Jafar, jenjang ahli apa Bapak? Saya ahli madya. Ahli madya atau muda? Madya. Kurang jelas Bapak ahli apa Pak? Saya ahli madya. Ahli madya. Bapak Ibu. Ahli madya. Oke, baik Pak Jafar. Apalagi tadi kemudian itu di draft yang ini coba ditarik ke bawah. Tadi tarik ke bawah ini yang jangan tampilkan. Itu harus nyuwun sewu, harusnya rencana operasional berada di bawah rencana kerja tahunan. Karena rencana operasional adalah penjabaran dari rencana kerja tahunan. Jadi yang pasnya rencana kerja tahunan dulu, baru dijabarkan bawahnya rencana kerja operasionalnya. Saya dari sisi peletakan susunan tugasnya masih perlu atas bawah. Ini aja. Oke. Terima kasih Pak Jafar masukannya. Baik, saya sampaikan Bapak Ibu ya. Tadi terkait apa ya tadi Pak Jafar yang pertama tadi, karena banyaknya lupa ya. Yang tadi ini yang saya ingat dulu ya Bapak. Yang tadi angka 3 kategori, tadi ya? Masalah kategori 3 itu Bu, di madya itu. Oh, kategori 3. Iya, di penyuluh madya itu ada kalimat kategori 3 itu maksudnya gimana dan Bentar ya, sabar satu-satu. Tadi Pak Jafar bertanya tentang angka 3 ini ya Pak. Apakah itu pokbinnya atau poksarnya gitu. Jadi dipahami dulu Bapak dari butir kegiatannya. Butir kegiatannya adalah menyusun rencana kerja pendataan. Menyusun rencana kerja pendataan. Jadi bukan jumlah pokbin atau poksar. Mohon di-mute Bapak Ibu biar penjelasan saya tidak berulang. Halo? Oke, saya lanjutkan. Jadi menyusun rencana kerja pendataan bukan berapa jumlah bin atau poksarnya ya, tapi berapa kali Bapak Ibu mau mendata. Bapak kan sebelum mendata pasti ada rencana dulu nih. Nah itu, jadi bukan jumlah pokbin atau poksar ya Bapak Jafar ya. Dulu kalau Bu Citra, Pak Bu Citra. Mangga. Halo. Ya silakan Bapak. Kalau pemahaman saya, jadi kita menyusun rencana kerja terkait dengan pendataan inventarisasi data wilayah sasaran, itu nggak bisa lepas dengan pokbin, dengan wilayah kerja binaan. Ketika kita mendata wilayah kerja binaannya ada 5, berarti ada 5 pokbin. Ketika ada 4 wilayah binaan, berarti ada 4 pokbin. Mungkin di sini dibuat minimal barangkali nyun sewu. Apakah 3 itu adalah 3 minimal? Nanti otomatis yang dari 3 itu kan garapannya ke bawah. Kalau 4 juga semakin banyak, 5 semakin banyak. Jadi angka 3 itu harus menjadi acuan ke bawah, menyusun operasionalnya, menyusun. Oke, begini ya Pak ya. Yang harus kita pahami adalah ini kata kuncinya ada di wilayah sasaran, ya. Wilayah sasaran. Jadi bukan kelompok sasaran. Bapak lihat di situ apa namanya? Menyusun rencana kerja pendataan di wilayah sasaran. Kalau misalnya butir kegiatan ini bicaranya menyusun rencana kerja di kelompok sasaran, itu mungkin yang Bapak bilang tadi sangat tepat. Tapi kalau ini adalah jadi kita misalnya mau masuk ditempatkan, misalnya Cutra ditempatkan di Kecamatan Sukmajaya. Begitu saya masuk di Kecamatan Sukmajaya, hal yang harus saya lakukan adalah merencanakan. Kecamatan Sukmajaya ini ada 6 kelurahan, sangat luas gitu ya. Jadi saya harus menyusun dulu, saya pengen ketemu toganya siapa, tomasnya siapa, stakeholder yang siapa yang bisa saya mintain data, berapa jumlah demografi, seperti apa, geografisnya seperti apa. Itu yang saya lakukan pertama kali, Bapak. Jadi bicaranya bukan kecil skupnya, kelompok sasaran, wilayah sasaran. Begitu ya Pak Jafar ya. Jadi pahami dulu butir kegiatannya. Jadi menyusun rencana kerja. Tolong please yang masih suaranya tolong bantu biar tidak bolak-balik menjelaskan. Ibu Citra. Ya, Bu Citra.
Ya, mangga. Bapak mohon running ya, yang lain ya, yang sudah paham langsung running. Bu Citra, Ibu Citra. Iya, silakan. Sebelum saya lanjut mengerjakan, itu yang saya tanyakan untuk menentukan kategori 2 atau 3 itu bagaimana? Oke. Kan di sini ada di menyusun materi, konseling gitu. Untuk menentukan kategori, apa itu kategori 3 atau 2 itu sudah pasti tidak bisa berubah atau tergantung dari yang kita alami. Oke, baik. Kalau saya sekalian tadi ini ya, sebenarnya mau jawab lagi yang tadi pertanyaannya Pak Jafar. Mic-nya mati, Cut. Silakan dihidupkan, Cut. Yang lain tolong mikrofonnya dimatikan ya, Mbak Lulu. Mikrofonnya Mbak dimatikan. Citra, mic-nya Ya. mati, Mbak. Nggak kedengeran. Mbak, sabar ya. Mbak Citra, suaranya tidak ada. Ya, yang lain tolong ditunggu dulu sambil jangan dinyalakan mic-nya ya. Oke, baik. Saya kembali menjelaskan yang tadi pertanyaan Pak Jafar bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi pahami butir kegiatannya one by one dengan baik sebelum menjawab. Sekali lagi saya ulang, Pak Jafar, tadi pendataan itu adalah rencana kerja mendata di wilayah sasaran, bukan di kelompok sasaran. Ini kata kuncinya, keywords-nya ada di wilayah sasaran. Kemudian susunan dari apa namanya tadi Pak Jafar, tanya apa lagi ya? Sampai lupa banyak banget. Urutannya tadi ya, urutan rencana kerja operasional dengan rencana kerja tahunan. Itu saya kira sudah bisa kita pahami bersama, walaupun memang idealnya seperti Pak Jafar tadi sampaikan ya, tapi sudah jadi di Permenpannya dan bentuknya seperti itu, dan saya kira secara substansi tidak sangat berpengaruh gitu ya. Insya Allah semuanya bisa memahami sebenarnya. Kemudian pertanyaan tadi tentang kelompok sasaran tingkat 1, 2, 3, 4 dan juga kemudian kategori 1, 2, 3, 4. Bentar saya sharing screen dulu. Ini sebenarnya Bapak Ibu, saya pahamkan bahwasanya ini adalah usaha dari tim 6 yang menyusun Permenpan 9 2021 itu untuk ngakali Menpan. Karena begini Menpan itu, satu butir kegiatan tidak bisa dikerjakan oleh jenjang jabatan yang berbeda-beda. Misalnya ahli pertama melakukan tatap muka wilayah melakukan tatap muka masyarakat umum dan atau khusus misalnya. Nanti terulang lagi butir kegiatan yang sama di ahli muda, terulang lagi di ahli madya. Karena sebenarnya kan begitu pekerjaan kita penyuluh ya. Jadi ahli pertama, muda, madya sama-sama melakukan bimbel tatap muka, masyarakat umum dan atau khusus. Nah, untuk ngakalin biar ini bergraduasi, biar kemudian bertingkat-tingkat, jadi ini bisa diterima oleh Menpan sebagai butir kegiatan, maka dibikinlah nama-nama namanya tingkat 1. Ada namanya tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Sebenarnya sama Bapak Ibu, cuman bedanya adalah nih Bapak Ibu bisa lihat di sharing screen saya, masyarakat umum tingkat 1 itu siapa saja? Sama saja sebenarnya. Kemudian masyarakat khususnya apa saja? Sama. Yang bedanya adalah nanti di kategori satunya. Kategori 1 di ahli pertama itu tentang pemahaman kitab suci, keluarga sakinah atau harmonis, kemudian baru pemberdayaan umat dan sosial keagamaan. Ini yang membedakan. Sama dulu ketika di ini ya Juknis Menkoas Bangpan yang lama ya, itu membagi masyarakat umum dan atau khususnya ini sama. Sebenarnya berupaya mengakomodir semuanya, makanya dibedakannya hanya di kategorinya saja. Kalau di ahli pertama tadi ngomongin tentang baca tulis Al-Qur'an, di ahli muda ngomonginnya tentang zakat dan sosial keagamaan. Produk halal misalnya juga. Kemudian pemberdayaan ekonomi umat dan sosial keagamaan lain itu untuk mengakomodir nih sosial keagamaan lainnya. Misalnya Ibu Adawiyah dari Sumsel melakukan BIMLUH untuk nazir. Nazir ini kan bisa masuk ke sosial keagamaan lainnya nanti ya. Kemudian ahli madya ini sama, masyarakat umum dan atau khususnya sama. Kemudian yang membedakannya adalah sasaran khusus bidang spesialisasinya. Kalau madya ngomonginnya tentang penyalahgunaan nafza dan HIV/AIDS dan kerukunan umat beragama.
Nanti kalau di ahli utama ngomonginnya masalah pemberdayaan wakaf atau hibah dan juga radikalisme dan aliran sempalan. Yaitu ya Bapak Ibu ya. Jadi pembagian itu sebenarnya mirip antara jenjang jabatan, hanya bergraduasi untuk biar bisa diterima menjadi deputi kegiatan. Ada yang bisa ditanyakan lagi? Oke, izin bertanya Bu. Boleh? Oh iya. Ini di Butil logikanya ini menyusun, saya ahli media Bu Citra. Menyusun materi konseling atau informasi kategori 3. Nah, seandainya contoh ini 12 kali dalam setahun. Nah, artinya kan logikanya melayani pelayanan konseling informasi ini apakah dia 12 sama dengan yang di atas dengan menyusun materi konseling dengan melakukan pelayanan konseling. Oke. Baik, dipahami Bu Muslihah. Bu Muslihan ya? Ya, ya. Oke. Dari NTB ya, Bu? Ya, ya. Oke. Kalau menyusun materi itu bisa saja dengan berbeda dengan melakukan kegiatan konseling. Karena satu materi konseling bisa dipakai berulang-ulang tentu saja ya. Ya, ya. Nah, misalnya tadi Ibu di ahli media. Ahli media ini kan kategori konselingnya adalah bagian nafsa, HIV/AIDS dan kerukunan umat beragama. Walaupun tidak menutup kemungkinan Bu Muslihah untuk melakukan kegiatan di jenjang jabatan di bawahnya atau di atasnya. Bisa saja dilakukan karena penyuluh itu yang tadi Bapak Ja'far sebutkan adalah melakukan 9 tusi KUA tadi gitu ya. Ngomongin zakat ya penyuluh, ngomongin masjid ya penyuluh, ngomongin pemberdayaan ekonomi umat ya penyuluh gitu. Nah, inilah kemudian di fungsi konseling ini Bu, Bapak ya. Kalau misal menyusun materinya sebulan hanya 1 kali, misalnya materi konseling wakaf, cara SOP-nya bagaimana cara mendaftarkan wakaf, bagaimana kemudian kalau ada yang bertanya tentang pergantian nazir dan sebagainya. Nah, ini disusun sama Bapak Ibu, materi itu bisa sedikit ya Bapak Ibu, tapi melakukan konselingnya saya kira gitu ya, sangat lebih dari 12 kali dalam 1 tahun. Ya, ya. Karena Bu Muslihah itu bisa saja 1 minggu yang datang 3 atau 5 gitu ya. Atau bahkan jangan-jangan 1 hari bisa lebih dari betul. Begitu ya Ibu. Oke. Terima kasih. Silakan, kita masih punya waktu sedikit lagi saya kira. Karena akan lanjut nanti ke sesi kedua. Yang sudah silakan running dan langsung submit ya kalau sudah ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia Allah. Baik, Bapak Ibu, silakan langsung dikerjakan, ditunggu karena kita akan masuk lagi ke sesi kedua dengan peserta yang berbeda. Silakan diisi, dibaca-baca, dirasionalkan sesuai dengan pengalaman Bapak dan Ibu. Bang Naif, ini harus diisi selama sesi online-nya atau Sekarang diisi, Bu. Takutnya kita live meeting, Ibu kehilangan jejak nanti. Ya Allah. Pak Agus sudah selesai, Pak Agus. Mbak Citra. Belum selesai ya. Mbak Citra. Iya, silakan Ibu. Siapa yang mau bertanya? You can raise hand, please. Dari Lampung ya, Lampung Barat, Bu Rodo. Ya. Mohon sharing untuk tadi ada tahapan-tahapan untuk penyuluh pertama Madia dan itunya Bu yang tadi di-share. Mohon minta dokumennya. Yang tahapan yang mana ya Bu? Mohon maaf. Yang kalau pertama untuk baca tulis Al-Quran seperti itu. Oh. Ya. Oke. Terima kasih. Baik, saya sharing screen aja ya. Karena ini di-share di room chat aja, Bu. Di room chat, aduh. Belum masih acak adut ya, Bu. Kalau ini nggak bisa saya bagi kalau itu. Ini aja ya. Sebenarnya sama aja dengan Juknis yang lama, mirip ya. Hanya pembagiannya di sini nih yang beda nih, di pembagian. Jadi masyarakat umumnya, misalnya masyarakat pedesaan, transmigrasi, masyarakat perkotaan itu ada kompleks perumahan dan asrama. Masyarakat khusus itu ada generasi muda, terdiri dari remaja, karang taruna, pramuka.
Ini nanti lebih khususnya lagi dalam juknis ya, tim 6 sedang menyusun juknisnya. Jadi ini Anjab ABK ini adalah salah satu yang harus diselesaikan tahun ini Bapak Ibu. Jadi tim 6 niatnya minta doa dari teman-teman dari seluruh Indonesia sedang mengerjakan 4 regulasi. Satu itu salah satunya ini Anjab ABK. Jadi penghitungan analisis jabatan, analisis beban kerja penyuluh, kemudian uji kompetensi penyuluh agama, standar kompetensi jabatan dan juknisnya pelaksanaan Permenpan ini. Jadi jangan khawatir ya Bu Rodoh, nanti akan ada di juknis insya Allah. Ini lebih detail nanti. Kalau ini sekedar diketahui aja lah sama teman-teman, gitu ya. Waktu kita. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Langsung running ya. Waktu kita tinggal 18 menit. Tinggal 18 menit, oke? Nanti sesi kedua akan kita mulai jam 10. Sudah diperingatkan oleh Mbak Putri, kita jam 9.50 udah selesai. Ya. Karena kita punya waktu 8 menit, Bang, bukan 18 menit. 8 menit lagi, guys. Oke. Pak Mubayin udah selesai. Pak Mubayin nggak ada suaranya, itu speakernya masih di mute. Di unmute dulu. Dari Kalsel, Bu Hairunisa sudah selesai, Bu? Belum. Masih ke mute, tapi saya lihat gerakan bibirnya ya. Udah, Bu Rahmawati dari Aceh sudah selesai. Yang udah selesai Neng Ayu nih. Neng Ayu Konita, alhamdulillah. Dia teladan banget ini. Ahli pertama yang teladan banget Neng Ayu Konita. Kemarin nggak? Dari Jabar sudah selesai Pak Ramli. Kemarin nggak sempat disapa kemarin di Bogor kita ya. Sudah semua teman-teman? Kalau yang sudah tolong acungkan tangan jempolnya. Boleh di raise hand ya, pakai reaction. Bu Adawiyah udah selesai, keren banget. Pak Ramli dari Jabar udah selesai, keren. Bu El, siapa lagi? Pak Lura udah selesai Pak Lura. Oh, Pak Rafiuddin. Tis katanya. Saya manggilnya Pak Lura itu. Lura ya. Kang Iqbal nggak ikutnya, Pak Rafiuddin? Kang Iqbal nggak ikut? Enggak ya. Oh, enggak ya. Bu Maya Sapura udah selesai, Bu. Gimana udah selesai, Bu Maya? Alhamdulillah sudah diisi, Bu. Jadi saya pikir tadi cuman surveinya untuk sementara ya, Bu. Ya, ini tidak sementara ya, jawaban Bapak Ibu. Oh iya, artinya gini Bu, pengalaman untuk sebelumnya, jadi saya isi sesuai itu Bu. Untuk kedepannya mungkin bisa saja lebih dari apa yang kita rencanakan ke depannya Bu. Ya, oke. Sesuai dengan yang sudah dilakukan. Insya Allah Bu. Dalam itu bekerja. Oke. Kata bapak-bapak dan ibu-ibu, wah kita diuji nih. Padahal hidup ini sudah penuh jangan ujian ini. Bapak Ibu, jadi yang harus dipahami, Bapak Ibu paham cara mengisinya. Nanti akan menjadi agent ya untuk menjelaskan ke teman-teman. Jadi Bu Lulusar ini, Pak Rafiuddin, Bunda Maryam, dan semuanya Bu Pak Nur Rahman, itu adalah tugasnya memahamkan teman-teman yang lain. Jadi ini akan secara bersamaan nanti intake datanya di seluruh provinsi. Jadi 5.000 penyuluh ini semuanya akan mengisi. Jadi bersyukur Bapak Ibu ini adalah asabiqun al-awwalunnya, kira-kira begitu ya. Yang nanti memahamkan teman-teman yang lain. Gitu. Di Jawa Tengah sudah, insya Allah. Alhamdulillah. Izin sekali lagi Bu Citra. Izin sekali lagi Bu Citra, biar tidak salah. Ini sudah sih saya isi, cuman biar tidak salah. Iya, di waktu itu hanya satu kegiatan saja yang kita masukkan, bukan dikalikan dengan berapa kegiatan itu ya? Bukan dikalikan dalam 1 tahun ya, tapi satu butir kegiatan itu butuh berapa waktunya dalam jam. Oh ya, oke. Ya ada. Oke, terima kasih. Siap. Oke Bang, mungkin untuk sesi pertama kita udahkan aja. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan yang lain. Nanti bisa ini ya teman-teman ya, boleh sharing-sharing kalau ketemu kesulitan. Ini nomor handphone saya. Itu ada WA-nya. Sebentar, kok jadi private ini?
Karena ada yang private tadi. Oh iya, ada yang Bu private. Citra, kita masih isi nih. Sabar dulu. Itu nomor handphone saya, nomor handphone abang juga bang. Kalau share. Nomor Bang handphone. artis. Share the artis. Oke. Saya khawatir kalau di share nanti ada yang sedot pulsa ini. Oke, silakan, Bang. Dicukupkan saja. Baik, Bapak Ibu sekalian, kami masih tunggu dilanjutkan pekerjaannya, disubmit, tapi kami harus tutup untuk room Zoom ini. Saya mewakili dari fasilitator Bu Citra dan juga dari... Tadi saya belum cukup ya? Belum cukup ya, Bang? Ya, silakan. Oke. Teman-teman dari seluruh Indonesia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, teman-teman seperjuangan, senasib sepenanggungan pastinya. Terima kasih atas dedikasinya hari ini telah membantu tim, utamanya membantu kita semua Kementerian Agama untuk menghitung beban kerja, menghitung analisis jabatan hari ini. Partisipasi teman-teman tentu saja ini adalah sangat berarti, sangat berharga tentu saja. Semoga ini menjadi sedekah jariahnya, jempol-jempolnya kita tadi untuk berbuat kebaikan tentu saja. Kalau ada kesalahan dari saya menyampaikan tutur kata yang tidak bijak, kemudian salah-salah menyampaikan, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas. Ini mana untuk mendapatkan suara sekolah, maafin kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Citra. Foto dulu, foto. Oke, saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Untuk layar kedua, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya juga mohon maaf selaku moderator. Saya ingatkan lagi, kami tunggu sekarang. Silakan dilanjutkan sampai disubmit dan terima kasih atas partisipasinya. Saya izin untuk menutup ruangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan melingkar untuk kita semua. Terima kasih. Halo. 0831 75 60 56 91 Citra. Yo, ini berapa? Ditambah. Berapa nomornya? Benih. Lu ya. Geram simpan. Ibel belum? Kurang mana sih ya ini ya. Itu nih. Citra. Mana yang geraknya? Fasilitator. Fasilitator. Selesai dilaksanakan ya Bapak Ibu karena sudah jam 9.50 dan kami panitia memang harus bersiap untuk sesi kedua. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah melaksanakan asistensi pada kali ini silakan bisa langsung live saja dari Zoom pada kali ini jika ada kegiatan lain. Apabila mungkin ada hal yang masih belum jelas mungkin bisa login ke sesi 2 gitu. Tapi mungkin gitu. Iya, tapi memang sesi 2 dan sesi 3 kita juga punya kuota tersendiri, jadi memang cepat-cepatan ya Bu ya. Ya untuk Kalau boleh tahu permanpan nomor berapa ya Bu? 9. Nomor 9 2021. Untuk konsultasi selanjutnya bisa dikontak dengan siapa nih ya? Ya mungkin silakan dari tim fasilitator atau tim penais bisa menjawab. Bisa konsultasi dengan siapa? Silakan Bapak. Bang Haji Naib. Boleh. Nomor kontak. Nomor kontak Bapak. 0813 6575 3644. Berapa Bapak? Mungkin bisa di chatroom Bapak. Mungkin bisa di share chatroom. Pelan-pelan. Aduh. Ya.
Pak, sebutkan aja Pak. Direktur Jomiah. 0813 6575 64. Oh, cepat sekali, pelan-pelan. Jangan cepat lah begitunya. Bapak dan Ibu monitor sudah ada di chatroom ya Bapak dan Ibu? Untuk nomor telepon Pak Naif ada di Ya, untuk nomor telepon Pak Naif sudah ada di chatroom. Mohon izin Bapak dan Ibu, mungkin asistensi pada sesi pertama kali ini izin saya tutup. Untuk Bapak dan Ibu bisa leave room. Silakan, dan Zoom, ya, untuk Zoom ini akan saya end dulu ya Bapak dan Ibu karena kita harus siap untuk monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih materinya Bunda, makasih banyak. Ya.